Oke, kita mulai lagi teman-teman semuanya. Pada sesi kali ini kita akan sharing terkait Permen Pan RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana. Wah, ini kok ngebahas Japung nih, tidak membahas pengadaan ya, malah bahas Japung perencana. Kenapa ini? Ya karena Kodatullah saya sekarang menjadi Japung perencana, jadi ya sedikit banyak nih harus belajar terkait hal ini. Ya sambil belajar kita rekam dan kita sharing ya di sini ya. Nah, pada sesi kali ini pada Permenpan RB ini saya tidak akan membahas semuanya, tapi akan lebih membahas terkait angka kreditnya ya, AK-nya ini ya. Nah, ini kita akan bahas berapa target angka kredit per tahun untuk masing-masing jenjang. Terus kalau naik jenjang jabatan, persyaratannya apa saja, ya. Terus coba kan kita lihat untuk mencapai target angka kredit per tahun itu kegiatannya apa saja. Nah, ini kegiatannya ya untuk per masing-masing jenjang. Kemudian untuk naik jenjang itu kan ada bank pengembangan profesi dan ada kegiatan penunjang. Nah, apa saja kegiatan pengembangan profesinya dan apa saja kegiatan penunjangnya yang bisa menghasilkan angka kredit. Oke, ini semuanya ada di Permenpan RB nomor 4 tahun 2020. Ya di sini biar lebih terpetakan sajalah nyambung-nyambungnya kemana. Oke, kita mulai ya. Pertama terkait angka kredit per tahun yang harus ditargetkan oleh seorang Japung perencana. Nah, ini ada angka kredit ya tahunan yang harus dikejar. Nah, untuk jenjang pertama ini angka kredit yang harus diperoleh dalam setahun adalah minimal 12,5 poin. Untuk muda 25 poin, untuk madya 37,5, untuk utama 50. Nah, ini per tahun harus dapat sekian angka kredit. Kalau melebihi boleh ya maksimalnya 150%-nya itu maksimalnya. Nah, kemudian ada istilah angka kredit pemeliharaan. Maksudnya apa ini? Angka kredit pemeliharaan ini angka kredit yang harus diperoleh apabila perencana yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, jadi harusnya udah naik, tapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang diduduki. Maka setiap tahun harus wajib memenuhi angka kredit pemeliharaan. Inilah angka kredit pemeliharaan untuk pertama itu 10, untuk Japung muda angka kredit pemeliharaannya 20, madya angka kredit pemeliharaannya 30, utama angka kredit pemeliharaannya 25. Nah, ini adalah target angka kredit bagi perencana untuk masing-masing jenjang setiap tahun ya yang ditetapkan di awal tahun nih ya berapa itu. Nah, capaian angka kredit perencana ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal. Jadi minimalnya, maksimalnya tinggal dikalikan 150%. Oke, itu bagian pertama terkait target angka kredit per tahun yang harus dikejar oleh seorang Japung perencana. Selanjutnya, kita akan bicara terkait naik jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan itu pertama syaratnya salah satunya adalah angka kredit kumulatif. Nah, masing-masing ada. Nah, ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan kita, ya. Kalau sarjana, nah ini angka kredit kumulatif yang harus dikejarnya. Oke. Ahli muda ini 3C 100 poin. Saya misalkan ahli madya ya 150 poin ya. Kalau mau menjadi ahli utama berarti 200 poin yang harus dikejar. Gitu. Ya. Nah, ini angka kredit ini adalah kumulatif jumlah dari per tahun, jumlah dari per tahun. Nah, nanti kalau sudah naik jenjang itu berarti angka kreditnya nol lagi, dinolkan lagi, nah dikumpulkan per tahun untuk mencapai target kenaikan jenjang ini. Ya, jadi tidak seperti pada permen sebelumnya yang sampai diakumulasi terus ya dari awal untuk sekian 200, 300, 400, 500.
Nah, kalau sekarang ini per kenaikan tingkat itu, per kenaikan jenjang, nanti direset ke nol. Oke, nah ini angka kredit kumulatif yang dikumpulkan dalam hal naik jenjang ya. Doktor ini ya, angka kreditnya. Nah, dikumpulkan dari ini angka kredit yang per tahun ini. Nah, jadi bisa saja kalau target per tahunnya banyak, mungkin bisa lebih cepat. Mungkin ya, saya juga belum tahu lebih detail. Selanjutnya ada HKM, ini ada hasil kerja minimal. Selain memenuhi syarat kinerja, perencana yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal dan atau persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Nah, jadi harus lulus uji kompetensi dan ada hasil kerja minimal. Nanti ini aturannya oleh instansi pembina. Oke. Tuh. Selanjutnya tentunya harus ada ketersediaan lowongan jabatan. Nah, kemudian untuk naik jenjang yang terkait angka kredit ini ada pengembangan profesi dan kegiatan penunjang ya. Bagi perencana yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, jadi hanya untuk madya dan utama nih pengembangan profesi ini, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan angka kredit pengembangan profesi disarankan sebagai berikut. Nah, ini jadi hanya untuk muda dan madya. Nah, ini ya, dari muda ke madya angka kredit bank propnya adalah 6. Dari madya ke utama angka kreditnya 12 ya. Ini untuk naik. Jadi selain yang utama harus nyari 6 angka kredit dengan status bank prop. Apa saja nanti bank prop itu kita lihat. Di sebelah kanan nanti ada. Kemudian angka kredit 12 untuk madya ke utama. Nah, satu lagi untuk naik jenjang harus juga ada kegiatan penunjang maksimal 20% dari angka kredit kumulatif. Nah, apa saja nih kegiatan yang bisa jadi angka kredit untuk pengembangan profesi dan apa saja kegiatan yang bisa menjadi angka kredit dalam kegiatan penunjang. Nah, ini panahnya ke sini. Nah, panahnya lihat. Shoot. Nah, pengembangan profesi ini. Nah, ini pengembangan profesi ada di lampiran Permen Pan RB-nya ya. Pengembangan profesi ini memperoleh ijazah gelar, karya tulis ilmiah, penerjemahan penyaduran buku, buku pedoman juklak juknis, pengembangan kompetensi, kegiatan lainnya. Nah, ini silahkan untuk detail-detailnya ada di lampirannya. Kreditnya 25% dari keseluruhan kebutuhan tadi. Nah, kemudian kalau kegiatan penunjang apa? Nah, ini pengajar, pelatih, penilai uji kompetensi, penghargaan atau tanda jasa, gelar kesarjanaan lain, tipe gelar kesarjanaan lain, pelaksana tugas lain. Nah, ini kegiatan penunjang. Nah, ini jadi tolong diingat ya, pengembangan profesi, angka kredit dalam hal pengembangan profesi dan kegiatan penunjang ini hanya untuk naik jenjang jabatan. Nah, tapi kalau target angka kredit tahunan, nah ini kegiatan utamanya adalah ini. Nah, ini. Jadi dari 5 hal ini, dari identifikasi masalah atau isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini adalah kegiatan utama dari Japung perencana yang bisa menghasilkan angka kredit. Nah, kita lihat, misalkan pertama ini untuk identifikasi masalah atau isu strategis. Nah, ini kegiatan perencanaan. Identifikasi masalah atau identifikasi isu strategis apa saja. Nah, ini dibagi per masing-masing Japung. Yang ini paling banyak ini di pertama nih. Untuk Japung perencana pertama, dia dapat angka kredit dari mengidentifikasi permasalahan. Angka kreditnya 0,1. Outputnya laporan hasil identifikasi permasalahan. Merumuskan permasalahan, angka kreditnya 0,1. Outputnya laporan perumusan masalah. Inventarisasi dan identifikasi data sekunder, angka kreditnya 0,12. Outputnya laporan hasil inventarisasi dan identifikasi. Inventarisasi dan identifikasi data primer, tadi sekunder sekarang primer, angka kreditnya 0,15, outputnya laporan hasil inventarisasi dan identifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk pertama, nah untuk muda ada beberapa juga untuk mendukung kegiatan identifikasi masalah atau isu strategis. Untuk muda memformulasikan sajian untuk analisis, angka kreditnya 0,15. Output laporan. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan. Angka kreditnya 1.
outputnya makalah. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan, angka kreditnya 0,75, outputnya dokumen. Dokumen tadi berarti penyusunan kaidah. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Nah, ini untuk media nih. Kalau media untuk kegiatan identifikasi masalah ini, untuk kegiatan pertama ini hanya satu, yaitu menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Nah, ini makalah. Makalah kebijakan strategis berbentuk policy brief untuk media. Jadi menyusun rekomendasi kebijakan strategis, berarti ini makalah kebijakan strategis policy brief. Kemudian kalau utama, satu juga untuk di kegiatan awal perencanaan ini, yaitu menyusun desain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan. Nah, ini hasilnya adalah dokumen evaluasi kebijakan dan evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini kegiatan yang pertama yaitu identifikasi masalah atau isu. Nah, uraiannya per masing-masing japung ini, masing-masing AK-nya ada. Nah, ini silahkan di lampiran ada, tapi kalau perlu main mapnya boleh silahkan emailnya aja ke saya, nanti saya kirimin ya. Atau lihat di blog heli.net akan saya publish ini. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penyusunan kebijakan rencana pembangunan. Penyusunan kebijakan rencana pembangunan. Nah, ini dibagi dalam untuk kegiatan Japung Muda Madya Utama. Jadi untuk pertama tidak ada nih. Menyusun kebijakan. Nah, apa saja untuk muda? Menyusun alternatif dan model hubungan kausal atau fungsional. Ini angkanya 0,3, bentuknya laporan. Menguji alternatif kriteria dan model, angkanya 0,1, outputnya laporan. Menyusun perencanaan kebijakan strategi jangka pendek, angka kreditnya 1, outputnya dokumen. Oke. Nah, media juga lumayan banyak nih di sini, mulai banyak. Kalau tadi di atas 1 ya, sekarang jadi penyusunan kebijakan. Nah, ini unsur sub kegiatannya apa saja? Menyusun perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah. Angka kreditnya 4, outputnya dokumen perencanaan ya. Menyusun kebijakan program strategi sektoral, angka kreditnya 2,55, outputnya dokumen, dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya logikanya ya, ataupun alurnya ya. Media utama juga ada nih, menyusun perencanaan kebijakan strategis program jangka panjang. Nah, jadi intinya apa? Dari 5 kegiatan besar perencanaan ini, yaitu identifikasi masalah, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini masing-masing dibagikan kegiatannya ke masing-masing japung. Nah, coba kita lihat yang terakhir nih ya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini hanya ada pertama, Madya, Utama. Yang mudanya nggak ada ya. Coba kita lihat, cek betul kan yang mudanya nggak ada untuk yang terakhir ya. Saya jadi ragu kok nggak ada yang mudanya ya. Siapa tahu salah ya. Untuk kegiatan yang pengembangan, oh ini pengembangan kompetensi. Nah, terakhir ini. Jadi hanya pertama, Madya, Utama, ya tidak ada mudanya. Untuk evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ya, hanya ada pertama, Madya, dan Utama. Kembali lagi ke main map. Nah, ini. Untuk evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan hanya ada pertama, Madya, dan Utama. Japung pertama melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan. Angka kreditnya 0,25. Mengolah data informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan 0,5 kreditnya. Madya menyusun desain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah atau sektoral 2,55 kreditnya. Utama melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang atau sektoral atau kawasan. Gitu ya. Nah, ini alurnya ya. Jadi dari target angka kredit per tahun ini ya yang harus dikejar, pertama 12,5, Muda 25, Madya 3,7,5, Utama 50. Nah, kegiatannya adalah ini. Kegiatannya ini ya, kegiatannya nih. Ini masing-masing sudah dibagi-bagi ini masing-masing. Kegiatan utamanya ini. Nah, untuk sub kegiatannya, nah ini dibagi-bagi per japung masing-masing dengan ada angka kreditnya dan ada buktinya apa. Ini ada di lampirannya ya. Oke. Kalau mau main mapnya silahkan di komentar kirimkan alamat emailnya. Oke, saya pikir untuk sesi kali ini cukup ya. Nanti sesi berikutnya akan kita lanjutkan terkait hal-hal yang lain yang ada di dalam Permen PAN RB nomor 4 tahun 2020.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.